Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat KKW Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini nama Gus Baha atau Ki Haji Bahauddin Nur Salim menjadi tema khusus di channel istimewa ini, karena ternyata Gus Baha yang dicintai oleh jutaan umat Islam di Indonesia ini punya 9 karomah yang sangat masyhur dan baru terungkap di channel istimewa ini. Gus Baha adalah putra Kiai Haji Nur Salim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran di Keragan, Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Kiai Nur Salim, ayahnya, adalah murid dari Ki Arwani Kudus dan Ki Abdullah Salam Kajen Padi. Nasab Gus Baha bersambung kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Mutamakin Kajen, Mbah Sambu Lasem, dan Joko Tingkir. Ki Nur Salim, ayahnya, dikenal dekat dengan Gus Mi atau Ki Hamim Jazuli, yakni ketika memulai gerakan Jantiko, Jamaah Anti Koler, yang menyelenggarakan semaan Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti dengan Mantap atau Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah lagi menjadi Dzikrul Ghafilin. Kadang ketiganya kemudian disebut secara bersamaan, Jantiko, Mantap, dan Dzikrul Ghafilin. Gus Baha kecil memulai menempuh gemblengan ilmu dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan langsung ayahandanya, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang sangat ketat dari sang ayah. Memang karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani Kudus menerapkan keketatan dalam tajwid dan makharijul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim kemudian mengirim Gus Baha untuk ngaji dan khidmah kepada almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di pesantren Mbah Maimun ini, Gus Baha terlihat sangat menonjol, khususnya dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmuan yang diemban oleh Gus Baha selama ngaji di Al-Anwar, seperti Rais Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Saat ngaji di Al-Anwar ini pula, Gus Baha menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan mata, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, Gus Baha juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatikal Arab seperti Imriti Alfiyah. Menurut satu riwayat, dari sekian banyak hafalan Gus Baha tersebut menjadikannya sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak pada masanya. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan diikuti oleh Gus Baha, maka serta-merta akan ditolak oleh kawan-kawannya di pesantren, sebab Gus Baha dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu dan keluasaan wawasan dan banyaknya hafalan yang dimilikinya. Selain menonjol dengan ilmunya, Gus Baha juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam banyak kesempatan, Gus Baha sering mendampingi guru tercintanya, Kiai Haji Maimun Zubair, dalam berbagai acara, mulai berbincang santai hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama besar yang berkunjung di pesantren Al-Anwar, hingga Gus Baha dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika
Gus Baha dipanggil untuk mencarikan takbir atau rujukan tentang satu persoalan oleh Mbah Maimun. Karena saking cepatnya rujukan itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Mbah Maimun pun terharu dan berkata, "Iyo hak, kowe pancen cerdas tenang." "Iya hak, kamu memang benar-benar cerdas." Pujian Mbah Maimun terhadap murid kesayangannya itu memang luar biasa. Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Mbah Maimun dalam memberikan mauidhah hasanah di berbagai kesempatan terkait profil santri ideal. Santri tenan iku yo koyok Baha. Santri yang sebenarnya ya seperti Baha. Kurang lebih demikian yang disampaikan Mbah Maimun. Semenjak kecil Gus Baha mendapatkan warisan keilmuan dari para ulama-ulama besar, termasuk ayahandanya sendiri, yakni di pesantren Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Karenanya, setelah ayahandanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gus Baha kemudian secara otomatis didaulat melanjutkan kiprah keulamaan, mengasuh pondok pesantren yang didirikan oleh ayahandanya Kiai Haji Nur Salim. Kemudian apa sih 9 karomah dan keistimewaan Gus Baha yang luar biasa itu? Pertama, Gus Baha tidak memiliki media sosial. Berbagai video dan ceramah-ceramahnya yang tersebar adalah hasil kreasi dari konten kreator yang mencintai Gus Baha. Mereka begitu gandrung dan rindu ngaji bersama Gus Baha. Yang kedua, Gus Baha adalah pakar tafsir di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Meskipun Gus Baha tidak punya ijazah formal S1, di mana Gus Baha saat itu berkolaborasi dengan tokoh-tokoh penting yang luar biasa, tapi keilmuan Gus Baha tidak ada yang meragukan. Bahkan para profesor doktor di UII menaruh hormat yang sangat tinggi terhadap Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang nomor 3, Gus Baha suka pakai baju putih dan kopiah hitam. Ini ciri khas di mana-mana Gus Baha tampil memberikan ceramah. Bisa dipastikan Gus Baha akan selalu mengenakan pakaian baju putih dan kopiah hitamnya. Kemudian yang keempat, Gus Baha punya hobi membaca dan membeli kitab dari berbagai terbitan sebagai pembanding. Ini jelas-jelas ulama yang sangat langka, karena biasanya satu kitab saja membacanya tidak mudah dan butuh waktu yang tidak sedikit. Tapi Gus Baha satu kitab saja ia bisa membelinya dalam berbagai versi, belum kitab-kitab yang lain. Kemudian yang kelima, Gus Baha menjadi Rais Suriah PBNU di usianya yang masih muda. Itu pun Gus Baha diminta dan diakui karena keilmuan dan kiprahnya yang memang luar biasa. Kemudian yang keenam, Gus Baha dikenal sangat menonjol di bidang fikih dan tafsir. Gus Baha juga hafal Al-Quran dan banyak kitab-kitab kuning. Ini diakui oleh para ulama, bahkan langsung diakui sendiri oleh guru besarnya, yakni Kiai Haji Maimun Zubair. Kemudian yang ke-7, Gus Baha suka membuat kopi sendiri, tidak ingin menyusahkan istri dan santri dalamnya. Walaupun Gus Baha capek datang dari berbagai acara, ia tak segan untuk membuat kopi sendiri, dinikmati begitu indahnya kenikmatan yang didapatkannya. Kemudian yang ke-8, Gus Baha sudah diprediksi menjadi orang hebat oleh leluhurnya sejak kecil. Ini sudah ditandai oleh Kiai Hamid Baidowi Lasem, yang ketika Gus Baha masih kecil diajak sowan oleh ayahandanya Kiai Nur Salim. Kiai Hamid Baidowi sudah memprediksi bahwa Gus Baha kecil akan menjadi tokoh besar, ulama besar. Kemudian yang ke-9, Gus Baha sering berkirim surat dalam bahasa Arab kepada ulama-ulama besar di dunia. Itulah 9 keunikan dan karomah keistimewaan
Ki Haji Bahauddin Nur Salim Gus Baha, santri Mbah Maimun Zubair, yang kini menjadi rujukan umat Islam di Indonesia, dicintai jutaan warga Nahdliyin di seluruh jagat raya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.